Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan juga sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Pagi hari ini kita berada di kebun mini ya teman-teman. Kebun miniku ini menyerupai hutan karena juga banyak terdapat tanaman-tanaman keras seperti ini yang memang fungsinya saya gunakan untuk peneduh dan agar supaya di kebun yang berada di belakang ini udaranya terasa sejuk dan segar. Selain itu agar supaya sirkulasi udara berada di tempat ini bisa mencukupi untuk budidaya dan belajar tanam anggrek. Nah teman-teman, saya ada beberapa tanaman anggrek yang memang saya belajar untuk menanamnya di kayu-kayu dan saat sekarang itu ternyata sudah tumbuh dengan bagus teman-teman. Dan barangkali teman-teman nanti akan mencobanya. Saya akan perlihatkan keunikan tanaman-tanaman anggrek ini yang ya katakanlah ternyata bisa gitu ya teman-teman, dan kelihatan lebih unik ya teman-teman ya. Kali ini saya hanya akan menunjukkan dari display saja ya teman-teman, dari tanaman-tanaman anggrek yang saat ini sudah hidup dan adaptasi serta bisa berbunga dengan lebat juga bagus tentunya, dari yang saya tempel di kayu-kayu. Jadi saat sekarang ini aku akan menunjukkan ya, atau displaynya yang anggrek-anggrek yang aku tempel di kayu ya teman-teman. Nah ini ada pot ya teman-teman, yang medianya itu aku ambil dari galon mineral seperti ini dan aku isi dengan koral di bawahnya. Nah selain itu kita tambahkan di atasnya itu dengan tanah ya teman-teman. Kita tutup lagi dengan arang ya. Dan untuk media tanamnya yang dari tanah kita campur dengan kokopit. Dan ini saya coba teman-teman ya, saya tambahkan agar supaya terlihat tidak kosong. Ini ada dari tanaman suruh-suruhan ya teman-teman, dan bisa hidup juga, jadi kelihatan lebih unik, jadi seperti ini. Dan anggrek-anggrek ini kurang lebih sekitar berapa ya, 5-6 bulan yang lalu ya teman-teman ya, kita tempel-tempelkan. Jadi ini adalah potongan kayu yang kita tanam ya di pot ini ya teman-teman. Dan saat sekarang ternyata ini bisa bertumbuh dengan bagus, bahkan bunganya ini sangat lebat. Dan ini akarnya sudah banyak banget teman-teman ya yang menjalar seperti ini. Jadi ini adalah salah satu ya, bila mana teman-teman juga agar anggreknya kelihatan unik dan tidak terlihat tidak biasa saja, tapi bisa kita tanam dengan menempel di kayu-kayu ini. Saya rasa lebih unik juga dan juga cantik ya teman-teman. Dan anggrek-anggrek ini bunganya juga lebih lebat ya teman-teman. Nah jadi ini satu plant atau dalam satu pot ini banyak banget tunasnya, dan banyak sekali dari ranting-ranting ini yang ini ya, bunganya banyak ya teman-teman ya. Nah jadi kita akan memperlihatkan displaynya ya, dari hasil saya untuk menanam anggrek yang aku tempel di kayu. Dan di bawahnya ini saya tambahkan tanaman lain dari suruh-suruhan teman-teman.
Jadi akan menambah keunikan, keindahan dan kecantikan dari anggrek ini. Jadi terkesan natural gitu ya teman-teman ya. Ada juga ini yang saya cor ya teman-teman. Ini pot ya. Jadi ini ukuran sedang dan saya isi dengan cor semen teman-teman, dan batangnya kayunya ini kita tanam. Ini saya biarkan pakis-pakis ya, bersamaan hidup, dan justru akan kelihatan alami ya teman-teman ya, kelihatan subur. Jadi bisa menambah hijau dan suburnya dari tanaman anggrek ini. Dan ini akarnya sudah pada kemana-mana teman-teman ya, seperti ini. Dan akar-akar inilah yang bertugas untuk mencari sari-sari makanan. Untuk tunasnya itu luar biasa teman-teman, bisa bertumbuh seperti ini. Sangat rimbun-rimbun banget. Dan bunganya ini sangat cantik sekali teman-teman, warnanya ungu. Nah seperti ini ya. Jadi anggrek-anggrek ini bisa kita tempelkan di batang-batang kayu yang akan bertumbuh dengan bagus sekali teman-teman. Nah ada tumbuh juga tanaman pakis yang aku biarkan, dan dia bisa bertumbuh bersamaan ya, membersamai dari anggrek-anggrek ini ya. Sepertinya juga tidak mengganggu ya antara satu dengan yang lain. Dia hidup membersamai, dan juga sebenarnya pakis ini juga merupakan tanaman pengganggu sih ya, tapi selama anggreknya ini juga bisa bertumbuh subur seperti ini, saya rasa ini justru kelihatan unik aja teman-teman. Nah ini ada anggrek ya teman-teman. Sebenarnya ini anggrek yang jenis jadulan, tapi cantik teman-teman. Kelopaknya besar-besar, panjang ya, dan juga warnanya seperti ini teman-teman. Kalau yang ini di bawahnya ini saya tambahkan dari Scindapsus. Juga terkesan unik ya teman-teman. Jadi kalau ini juga aku ambil dari galon air mineral ya, dan aku tambahkan ini teman-teman batu-batuan di bawahnya. Saya tambahkan juga tanah, dan aku tanami dari tanaman suruh-suruhan dari jenis Scindapsus ini. Bisa tumbuh bagus juga teman-teman. Di atasnya tumbuhlah anggrek yang warnanya sangat cantik ini, warna keunguan. Walaupun ini jenis anggrek jadulan, tapi bunganya terus berbunga, rajin banget berbunga ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencobanya, menanam anggrek-anggreknya ini ya, berada di batangan kayu, ini juga akan terlihat unik loh teman-teman ya. Beda lagi teman-teman dengan yang ini juga jenis dari Dendrobium ya teman-teman, warnanya kuning, dan sini juga tumbuh ya dari tanaman pakis ya teman-teman.
kebetulan juga warnanya warna pink ya, dan aku biarkan aja dari ini pakis tumbuh di tengah-tengah batang. Nah, ini untuk medianya saya gunakan juga dari sabut kelapa ya teman-teman, dan di medianya yang berisi kokopit sama tanah ini kita tambahkan pemanisnya dari lili Paris. Kelihatan unik kan? Nah, kalau yang ini satu batang banyak banget teman-teman untuk tunas-tunasnya ya, dan bunganya sangat cantik sekali. Ini anggrek bulan, tapi kalau yang ini anggrek jenis dari dendro ya teman-teman. Dan untuk tunasnya seperti ini teman-teman, sangat besar sekali. Batang-batangnya itu sangat jumbo gitu loh teman-teman ya. Ini nanti walaupun gundul akan tumbuh lagi seperti ini. Nah, jadi untuk anggrek-anggrek yang kita tempel di batangan kayu itu memang sangat jumbo, rimbun-rimbun ya, dan bisa berbunga cantik. Nah teman-teman, ini ada yang jenis anggrek bulan mini. Ini dulu merupakan solusi ya teman-teman ya, karena anggrek ini saya beli dari nursery. Setelah pra berbunga itu kelihatannya tidak bagus di dalam soft pot. Jadi merupakan pertolongan ya, kita tempel di batangan kayu ini dan sekarang itu bisa bertumbuh dengan bagus sekali. Nah, ini adalah tunas-tunas baru ya teman-teman ya. Cantik teman-teman ya. Dan akarnya ini sudah merambat teman-teman ya kemana-mana. Juga tunas-tunasnya juga bagus banget. Jadi dalam satu pot atau plant ini tidak hanya satu jenis tanaman anggrek, tapi bisa menjadi 2 atau 3 bahkan lebih, karena yang aku tempel di kayu ini sebenarnya adalah solusi ya atau pertolongan untuk anggrek-anggrek yang pertumbuhannya kurang bagus. Saya pindahkan di kayu atau kita tempel di kayu-kayu seperti ini. Dan yang berada di bawah ini adalah dari tanaman suruh-suruan juga ya teman-teman. Jadi bagus juga ya. Juga subur dan dia bisa tumbuh membersamai dari anggrek ini selama diantaranya tidak saling mengganggu, dan kita lihat juga tumbuh ya dengan sendirinya dengan baik-baik saja. Jadi akan menambah keunikan ya teman-teman, dan tambah ada nilai seninya gitu seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman itu menghendaki anggreknya itu jadi bertumbuh ya, jadi anggrek-anggrek yang jumbo, dan satu pot bisa tumbuh dari beberapa jenis anggrek. Itu bisa menempel di kayu seperti ini ya, dan akarnya itu lebih bebas teman-teman untuk mencari sari-sari makanan di udara.
Jadi anggrek-anggrek yang kita tempel di batangan kayu ini akarnya bisa terlihat dan bisa kita lakukan pengamatan ya, seperti ini. Beda dengan anggrek-anggrek ya teman-teman, yang akarnya kita tanam di dalam media, itu akarnya tidak bisa sesubur ini dan sesehat ini. Jadi untuk anggrek yang memang kita tempel di kayu, ini akarnya akan terlihat dan dia akan bebas menjalar, sehingga akarnya ini tidak akan terjadi yang dinamakan dengan busuk akar ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman memiliki anggrek yang pasca ya teman-teman, berbunga, bila mana pertumbuhannya ini kurang bagus ya, bisa melakukan pertolongan dengan memindahkan atau melakukan repotting dari soft pot atau anggrek ini tumbuh di pot-pot ya, yang akarnya nih berada di dalam media, bisa ditempel di kayu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini memang solusi atau pertolongan untuk anggrek-anggrek yang pertumbuhannya kurang bagus, bisa kita lakukan penanaman atau menempel bunga anggrek ini di batangan-batangan kayu seperti ini. Ini juga jenis dendro ya teman-teman, warnanya ini ungu gelap, ungu kelam. Dan ini satu pot nih ya, anggrek jadulan teman-teman. Dan ini dalam satu batang ini bisa tumbuh anggrek berbatang-batang. Dan ini teman-teman contohnya dari batang yang sudah gundul tapi keluar ya, keluar spike-nya teman-teman. Dan satu batang dari satu plant, maksudnya ini bisa lebih dari satu ya jenis anggrek ya teman-teman. Bahkan ini keluar spike-nya ya teman-teman, ini banyak banget dan bunganya cantik teman-teman seperti ini. Ini juga anggrek jenis dendro. Jadi ini dalam satu pot ada beberapa jenis dari anggrek, tapi ini semuanya dendro ya teman-teman ya, dari jenis dendro. Nah, kita tempel di kayu seperti ini. Bahkan vanda ini juga aku tempel-tempel di kayu teman-teman. Jadi terkesan lebih unik dan bisa ya kita tambahkan ya agar kelihatan nyeni gitu, nyentrik juga unik. Kita berikan di media paling bawah. Ini ada paling bawah ini batuan, ada tanah dan kokopit. Kita lantas bisa tanami dari tanaman-tanaman rambat seperti suru-suruan ini teman-teman. Cantik juga kan? Dan juga bisa kita tanami lili Paris. Jadi bila mana kita melihat ini bisa dalam satu pot itu bisa beberapa macam dari anggrek dan juga tanaman lain ya yang membersamai dan bisa jadi satu kesatuan tanaman yang sangat unik tentunya dan memiliki nilai seni juga ya teman-teman ya. Ini ada muncul spike-nya juga. Dan akarnya seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Bahkan ada juga anggrek golden shower ya, yang akarnya ini sangat merambat banyak di bawahnya. Jadi seperti bonsai gitu ya teman-teman ya.
justru menambah keunikan dari tanaman ini, pokoknya dari anggrek-anggrek yang kita tanam di batangan-batangan kayu ini. Dendrobium warna kuning ini memang merupakan jenis tanaman dari anggrek yang paling rajin berbunga ya teman-teman. Bahkan dalam satu pot ini coba dihitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, 7. Ini masih ada lagi teman-teman ya. Jadi ini memang merupakan anggrek yang paling rajin sekali berbunga teman-teman. Dan bunganya ini termasuk awet sekali. Ini yang masih kenop, masih ada beberapa, dan tangkainya tuh panjang-panjang banget teman-teman. Nah, bisa dilihat ya seperti ini. Untuk tunasnya ini sangat gemoy ya teman-teman, dan ini juga sudah akan mulai keluar untuk spike-nya. Masih banyak sekali batang-batang yang siap akan keluar untuk spike-nya. Dan di bawahnya ini juga aku tambahkan dari suru-suruan ya teman-teman ya. Jadi seperti ini penampakan dari anggrek-anggrekku yang ya sudah bisa gitu ya, bisa hidup, tumbuh dengan bagus, dan juga bisa beradaptasi. Jadi seperti ini anggrek-anggrek yang aku tempelkan di kayu-kayu ya teman-teman. Karena melihatnya aku lebih melihat dari anggrek-anggrek ini tidak seperti biasanya, dan bisa dalam satu pot atau satu batang ini bisa kita tempel dari berbagai jenis anggrek. Nah, juga bisa kita tambahkan di bawahnya ini, karena kita tambahkan dari tanah kokopit ya, dan kita campur kokopit, ini bisa bertumbuh dengan tanaman-tanaman lain yang membersamai, sehingga menjadikan satu kesatuan tanaman yang kelihatan sangat unik dan juga eksotis, aku bilang ya, lain gitu tampilannya ya teman-teman. Kalau anggrek itu biasanya hanya kita tanam di pot-pot dan terdiri dari satu batang anggrek. Tapi bila kita tempel di kayu, ini bisa berbagai dari jenis ya, berbagai tanaman dari anggrek ini. Dan mereka itu seperti berlomba gitu loh teman-teman ya. Jadi tanamannya itu bisa rimbun-rimbun dan bunganya kemeruyuk pokoknya. Nah, jadi seperti ini. Jadi barangkali teman-teman bosan atau menghendaki dari tampilan anggreknya itu tampil memiliki perform beda dari biasanya, coba deh teman-teman ya, mungkin bisa mencoba dengan tanam anggrek yang lebih unik dan juga lebih eksotis gitu ya. Jadi tampilannya beda dari yang biasanya saja. Yang aku gantung-gantung ini adalah dari anggrek keki yang aku potong dari induknya ya teman-teman. Dan dia memang harus berada di paparan matahari langsung, sehingga ini memang aku gantung-gantung di atas, di bawahnya dari anggrek yang aku tempel di batangan-batangan kayu ini. Diharapkan anggrek-anggrek ini akan mengalami pertumbuhan yang pesat, karena anggrek dendro ini merupakan anggrek yang full sun, full rain. Jadi dia itu tahan aja teman-teman, baik di cuaca ekstrim seperti hujan ya, dan juga di panas matahari.
Selain ada tanaman-tanaman anggrek, ini juga aku rawat pula teman-teman dari tanaman bromelia. Nah, karena temanya ini memang tanaman yang anggrek, tanaman-tanaman yang kita tempel di kayu. Bromelia saya ini juga aku tempel di kayu juga ya teman-teman. Karena kemarin bromelia ini memang memenuhi halaman. Semakin dewasa bromelia ini akan tumbuh liar dan tambah rimbun ya, dan beranak sangat banyak sekali. Nah, agar supaya halaman, atau karena halaman dan pekarangan saya ini tidak cukup luas ya teman-teman, dan saya selain menanam dari tanaman-tanaman hias, suka juga sih menanam dari berbagai sayur, karena sayuran tentunya ini juga sangat membantu untuk kebutuhan di dapur. Dan sekalian, selain kita bercocok tanam dan belajar merawat anggrek dan juga tanaman-tanaman hias yang lain, kita juga belajar ya menanam berbagai dari jenis sayuran, yang ternyata sayuran itu memiliki karakter beda-beda ya teman-teman ya. Dari satu tanaman sayur ya dengan sayur yang lain, ini kita mesti paham bagaimana karakternya, harus di keteduankah atau di panas sinar matahari. Untuk bromelia ini memang idealnya itu ditanam di tanah ya teman-teman, tapi ini aku coba untuk tempelkan di kayu-kayu. Kurang lebih ini sudah sekitar 1 bulan. Untuk tanaman sayur ini saya juga membuat persemaian sendiri ya teman-teman. Ada selada, ada juga sawi, ada pakcoy dan lain-lain. Jadi memang di halaman dan pekarangan ini saya manfaatkan secara optimal ya. Jadi selain anggrek, tanaman hias yang lain, ini saya banyak juga ya menanam dari berbagai tanaman sayur. Nah, kembali ke bromelia ya teman-teman. Dapat 1 bulan, ini nampaknya dia juga baik-baik saja teman-teman. Aku tempel di batangan kayu yang agak tinggi, jadi satu batang kayu ini bisa kita isi dengan 3 bromelia ya teman-teman ya. Jadi untuk halaman belakang ini, karena banyak aku tanam, aku letakkan anggrek-anggrek, jadi saya juga meletakkan atau menanam dari tanaman-tanaman yang spesies atau sehabitat dengan anggrek. Ini adalah tanaman-tanaman seperti bromelia, ada juga tanaman kadaka dan juga tanduk rusa, agar supaya anggrek ini akan merasakan kenyamanan di tempat ini seperti di habitatnya ya teman-teman, seperti di hutan gitu. Jadi di tempat ini juga aku tanam dari tanaman-tanaman hutan seperti kadaka ya teman-teman. Jadi tanaman-tanaman di sini ini memang seperti kebun mini, hutan mini ya teman-teman ya. Seperti ini juga saya tempel di kayu, walaupun kayunya ini sangat pendek, hampir tingginya hampir sama dengan potnya ya teman-teman, tapi bisa dilihat ya untuk bunganya juga rimbun dan batangnya gemoy seperti ini. Yang berada di ujung sana itu juga anggrek dendro ya teman-teman, bunganya sangat cantik. Nah, ini juga aku tempel di kayu, dan bersama dengan tanaman-tanaman hutan yang lainnya, dia tumbuh dengan bagus ya di tempat ini teman-teman. Termasuk
termasuk ini sangat rimbun sekali teman-teman, dan tunasnya sangat banyak banget karena ini baru saja aku tempel ikan nila teman-teman. Nah, dan ini juga ada tanaman pakis ya teman-teman yang membersamai anggrek ini. Saya biarkan saja karena juga akan terlihat rimbun dan saya rasa juga tidak saling mengganggu, dia bisa bertumbuh bersamaan. Akarnya bisa seperti ini, bisa tumbuh ya di luar ya teman-teman. Dan juga ada dari anggrek panda ya teman-teman ya, yang akarnya juga menjalar seperti ini. Menjuntai panjang sekali. Nah, seperti ini. Coba teman-teman juga akan saya ajak untuk melihat tanaman anggrek yang berada di halaman depan ya, yang juga aku tempel di kayu-kayu. Jadi mungkin bila mana teman-teman ini juga menginginkan ya jadi suatu opsi gitu, referensi, bisa juga ya untuk menempel anggrek-anggreknya di kayu-kayu agar supaya anggrek-anggrek ini bisa tumbuh ya dengan maksimal ya teman-teman. Jadi selain memang ini merupakan dari solusi dari anggrek-anggrek yang waktu itu tidak begitu bagus pertumbuhannya, yang aku akhirnya tempelkan di kayu-kayu ini ya teman-teman. Makin kesini ternyata anggrek-anggrek ini akan semakin cepat pertumbuhannya, tunas-tunasnya juga cepat ya keluar, bunganya rimbun seperti ini ya teman-teman ya. Dan tentunya secara perform kalau dilihat itu semakin menarik aja, apalagi kita tambahkan tanaman lain sebagai aksesoris ya, yang bisa membersamai dengan tanaman anggrek ini. Jadi terkesan unik gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat ya dari display untuk anggrek-anggrek yang aku budidayakan dan belajar tanam untuk ditempelkan di kayu-kayu seperti itu. Jika teman-teman ingin ya menempelkan tanaman-tanaman anggreknya di kayu-kayu ini ya, aku sarankan untuk memilih kayu yang jenis keras ya teman-teman, seperti jati, kopi, lamtoro ya. Itu adalah kayu-kayu yang awet jikalau teman-teman ingin menempelkan tanaman-tanaman anggreknya. Jadi jikalau dilakukan penyiraman berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dia akan tahan, jadi tidak akan lekas lapuk ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman menginginkan anggrek-anggrek ini akan tampil beda, bisa melakukan ya dengan penanaman berada di kayu-kayu kering ya, yang bisa kita masukkan dalam pot ya teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk spike-nya sudah akan keluar lagi ya. Nah jadi cepet banget kalau anggrek-anggrek ini memang berada di kayu-kayu ya, kita tempelkan di kayu-kayu seperti ini. Oke, coba kita akan lihat juga yang berada di
halaman depan ya teman-teman, anggrek yang juga aku tempelkan di batangan-batangan kayu seperti ini juga. Jadi aku sarankan untuk teman-teman ya, untuk menanam anggreknya bisa ya dibersamai dengan tanaman-tanaman yang sejenisnya seperti tanaman hutan, ada kadaka, tanduk rusa, dan juga tanaman-tanaman hutan yang lain. Jadi makin ke sini anggrek-anggrek ini akan tumbuh menjadi anggrek-anggrek yang bagus karena secara kenyamanan dia itu serasa berada di habitatnya ya teman-teman ya. Saat sekarang anggrek-anggrek ini sudah mau keluar bunga ya. Kondisi keluar spike semuanya teman-teman. Dan biasanya kalau musim penghujan tiba, anggrek-anggrek ini akan semakin rimbun sekali. Ini saya juga bikin persemaian ya teman-teman untuk sayuran. Ini pokcai, pakcoy, ada kangkung, ada pokcai juga, dan juga ada kangkung. Jadi selain ada tanaman hias ya, kita juga tanam berbagai sayuran ya. Bahkan untuk persemaian kita juga bikin sendiri teman-teman. Ada juga persemaian kemangi ya teman-teman. Jadi untuk halaman selain kita tanam berbagai tanaman hias, kita juga tidak meninggalkan untuk tanaman dari berbagai sayuran. Ada juga selada. Sambil kita berjalan ke depan di halaman samping rumah, ini juga aku tanam berbagai sayuran seperti ini teman-teman. Jadi memang halaman ini kita maksimalkan, kita manfaatkan ya. Dengan berbagai sayuran dan juga tanaman buah. Sangat rimbun-rimbun sekali tanaman sayurnya. Bisa kita petik di saat kita memerlukan ya teman-teman. Untuk tomatnya ini juga sudah mulai berbunga, bahkan juga sudah keluar buahnya. Sudah kita pruning ya. Dan untuk sayur sawinya ini sangat rimbun-rimbun teman-teman ya, sangat subur-subur banget karena ini memang mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, dan sayuran ini memang sangat memerlukan sayuran ini memang memerlukan banyak paparan sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi alhasil demikianlah tanaman-tanaman sayurnya juga sangat rimbun sekali. Jadi penampakannya jadi seperti ini ya.
Oke teman-teman, setelah kita sambil jalan juga melihat sayuran-sayuran ini, kita akan menuju ke halaman depan. Juga akan melihat anggrek-anggrek dengan cara metode tanam di kayu ya teman-teman. Dan teman-teman nanti juga bisa bila mana terinspirasi atau bosan untuk melihat anggrek yang berada di pot-pot bisa juga. Yang beberapa bisa ditempel di kayu-kayu ya teman-teman ya. Jadi rumahku memang seperti hutan mini ya teman-teman. Banyak tanaman keras juga. Ada bunga-bunga yang termasuk bunga panas ya. Dan batangnya tinggi seperti kamboja. Ini kamboja Bali ya teman-teman. Dan di bawahnya ini tumbuh berbagai tanaman sayur yang aku tanam di sini. Ada juga tanaman-tanaman sayuran ya, sawi. Ada juga bawang pre, juga ada bayam, ada juga dari ini buah apukat. Bahkan serai pun ada ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk di halaman sini teman-teman. Yang juga ada anggrek-anggrek ya. Untuk vandanya saya gantung di sini. Ini juga sudah keluar kenopnya teman-teman. Ini paling rajin ya. Anggrek vanda ini keduanya ini sudah keluar kenopnya. Aku gantung di sini teman-teman. Dan di bawahnya ini banyak dari tanaman-tanaman dan ini ya yang berdaun lebar yang saya fungsikan untuk filter debu. Jadi memang rumahku ini seperti hutan mini ya teman-teman. Di mana-mana banyak tanaman tumbuhan, baik tanaman hias maupun sayuran, toga, dan juga dari tanaman-tanaman perdulanya, tanaman buah apukat, ada jambu, ada rambutan, sawo, dan masih banyak lagi. Sebenarnya dari awal mula tanaman-tanaman ini utamanya sebagai filter debu, tapi makin kesini ternyata banyak juga ya keuntungan dari berkebun ini teman-teman. Jadi rumahku ini seperti hutan mini yang dikelilingi oleh berbagai tanaman seperti ini. Nah, untuk halaman dan pekarangan yang memang banyak tumbuhan ya teman-teman, dan juga daun-daun yang lebar-lebar sebagai tumbuhan yang bisa menaungi dari tanaman-tanaman anggrek ini. Jadi ya serasa tanaman-tanaman ini saling ya teman-teman, saling bertumbuh ya. Di antaranya mereka itu saling memberikan manfaat. Seperti contohnya anggrek-anggrek yang aku tempatkan di halaman ini. Karena di halaman depan memang tidak ada kolam teman-teman ya. Tapi dengan aku berikan seperti kayu-kayu
aku gunakan papan-papan kayu ini akan menjadi tempat ini menjadi lebih sejuk aja ya teman-teman, dibanding aku memilih bahan seperti galvalum dan oseng atau bahan-bahan yang lain. Kayu ini lebih banyak menyerap air dan juga bagus ya untuk sirkulasi udara. Saat sekarang dibantu sama Pak suami untuk melakukan siram tanaman teman-teman. Bahkan di teras pun juga aku letakkan tanaman-tanaman yang berdaun lebar seperti ini, karena memang fungsinya adalah sebagai penyerap dari polusi udara dan juga dari polutan-polutan, asap kendaraan dan asap rokok, sisa-sisa pembakaran dan lain-lain. Juga tempat ini menjadi sejuk, teduh, juga nyaman ya teman-teman, tidak begitu panas. Coba kita akan mendekat melihat anggrek secara seksama dari dekat ya teman-teman. Jadi anggrek-anggrek yang aku letakkan di halaman depan ini cukup nyaman teman-teman hidupnya. Kenapa? Karena makin kesini pertumbuhan dari anggrek-anggrek ini semakin rimbun, subur, dan bunganya itu sangat rajin keluarnya dan besar-besar. Yuk kita akan lihat ke sana ya teman-teman. Dan anggrek-anggrek ini memang kebanyakan aku tempel di kayu teman-teman. Jadi metode yang aku terapkan adalah metode tanam anggrek yang kita tempel di kayu. Jadi seperti yang berada di belakang tadi ya teman-teman ya, anggrek-anggrek kita ini hampir keseluruhan ini saya tempel di kayu. Dan awal mulanya ini memang bertujuan untuk penyelamatan anggrek-anggrek yang sudah pasca berbunga, itu biasanya kurang begitu subur dan juga kadang-kadang justru akan busuk akar, pertumbuhannya kurang bagus gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu solusi agar supaya anggrek ini terus bertumbuh, progres, dan bisa berbunga lagi. Untuk anggrek yang aku tempel di kayu ini sama halnya seperti yang berada di pot ya teman-teman. Untuk pupuknya saya hanya menggunakan dari pupuk-pupuk yang kita hasilkan dari limbah dapur. Ada rendaman, bawang merah, bawang putih yang sangat kaya akan magnesium, kalium, dan kalsium. Selain dari rendaman, kulit bawang merah dan bawang putih, ini kita juga banyak menggunakan dari cucian air beras ya teman-teman. Air beras ini sangat banyak sekali mengandung protein, ada mangan, zat besi, ada B1, B2, B3, B6, B12, dan masih banyak sekali unsur-unsur yang terkandung di dalam air cucian beras yang bagus sekali untuk tumbuh kembang dan pertumbuhan anggrek-anggrek kita ini. Di halaman depan ini memang khusus untuk tanaman hias ya teman-teman.
banyak aku tanam dari jenis Calathea. Yang aku susun paling atas di dekat papan karena Calathea ini selain menjadikan peneduh, dia sendiri itu paling suka berada di bawah naungan. Nah, ini untuk naungannya kita taruh dari tanaman Kamboja Bali ya. Dan ini berdekatan dengan papan-papan kayu yang menjadikan naungan dari Calathea ini teman-teman. Dan di bawah Calathea ini aku letakkan dari tanaman-tanaman anggrek yang juga aku tempel di kayu. Ini ada anggrek keriting ya teman-teman, yang cantik sekali, cuman warnanya itu sangat kalem teman-teman. Anggrek keritingan ini warnanya kuning agak kecoklatan ya teman-teman. Dan ini ada 2 tangkai. Nah, aku tempelkan di kayu ini juga teman-teman. Nah, ini teman-teman akarnya ya. Akarnya sangat banyak sekali, dan akar ini bisa mencari dari sari-sari makanan ya teman-teman di udara. Jadi akarnya ini berada di luar sehingga akan mengurangi terjadinya masalah busuk akar. Dan untuk tunasnya ini sangat banyak sekali teman-teman. Dan ini juga sudah akan memulai ya, karena ini sudah dewasa. Jadi tunas-tunas ini insya Allah akan segera keluar juga ya untuk spike-nya ya teman-teman. Untuk anggrek bulan ini kemarin sudah akan layu ya teman-teman, tapi ternyata masih ada susulan kenopnya dan sangat panjang sekali, dan sekarang sudah mekar secara sempurna. Nah, di sebelahnya ini ada dendrobium warna kuning teman-teman. Inilah anggrek yang paling rajin berbunga. Warnanya sangat cantik sekali dan bunganya sangat rimbun banget. Nah, seperti ini. Ini ada 3 tangkai ya, yang sangat rimbun-rimbun sekali teman-teman. Dan ini juga aku tempel di kayu teman-teman. Walaupun kayunya itu tidak panjang, hanya pendek aja teman-teman ya. Jadi aku tempel di kayu juga. Dan anggreknya sangat rimbun banget. Dan bisa bertangkai-tangkai bunganya. Nah, seperti anggrek bulan ini, sebenarnya ini kemarin sudah mulai layu ya teman-teman, tapi juga ada spike dan kenop susulan yang masih banyak banget ya. Ada beberapa kenop ini teman-teman, sampai ujung sana. Semuanya aku tempel di kayu. Jadi hanya beberapa saja anggrek-anggrek ini yang aku tanam berada di pot. Dan akarnya semuanya kalau berada di kayu itu sehat ya teman-teman. Karena akar-akarnya itu berada di luar media. Selain ada anggrek, aku juga ada tanaman lain seperti Pilolinet ya teman-teman. Ada juga dari jenis keluarga Aglonema. Ya, alhamdulillah cukup rimbun-rimbun teman-teman.
Ada jenis anggrek keriting, tapi ini yang warnanya ungu ya teman-teman ya. Sangat cantik sekali ini. Nah, ini ada lagi teman-teman, anggrek bulan jumbo ya, warnanya putih. Ini sangat panjang sekali teman-teman tangkainya, juga aku tempel di kayu. Nah, seperti ini, dan ini masih keluar lagi knopnya ya teman-teman. Sudah lama sekali anggrek bulan ini, tapi dia masih bertahan dengan warna yang tetap cantik. Bahkan keluar lagi knopnya ya. Jadi rumahku ini memang seperti hutan mini teman-teman. Sangat banyak sekali tanaman. Jadi kita memang terjadwal untuk melakukan penyiraman. Karena sekali penyiraman itu kita bisa sampai 3 jam. Harus memerlukan waktu dan kesempatan yang cukup lama. Tanaman kadaka ini tetap bertahan di sini ya teman-teman. Dia juga merasakan kenyamanan karena dia aku juga tempel di papan kayu ini, yang mana papan kayu ini juga ada celah-celah sehingga bisa sebagai jalan udara dan angin, juga bisa mendapatkan sirkulasi udara dengan bagus di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Cantik ya. Anggrek ini warnanya sangat cantik sekali, dan juga aku tempel di kayu teman-teman. Nah, ini juga dendro. Dan ini baru saja teman-teman berbunga. Ini aku potek kemarin, aku potong, dan sudah muncul lagi spike baru seperti ini. Bahkan ini ya teman-teman, anggreknya sangat cantik sekali. Ini juga aku tempel di kayu. Selain tanaman anggrek, di sini juga aku tempatkan dari tanaman lili Paris ya, teman-teman. Selain ini mengurangi dari masuknya sinar matahari, lili Paris ini juga menimbulkan rasa kenyamanan tersendiri, teman-teman. Daunnya yang cantik dan juga menimbulkan rasa kesegaran tersendiri ya teman-teman, lili Paris ini. Jadi lili Paris ini banyak aku gantung untuk mengurangi dari paparan sinar matahari yang masuk di halaman ini. Agar anggrek ini tidak
terlalu mendapatkan paparan sinar matahari langsung ya teman-teman. Jadi bagaimana kita mengatur dari suatu ruang atau tempat untuk tanaman kita, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman kita ya. Untuk tanaman-tanaman yang memang harus berada di keteduhan, itu setidaknya kita tempatkan sesuai dengan karakternya. Sehingga tanaman-tanaman kita ini bisa bertumbuh dengan bagus ya, sesuai harapan kita tentunya. Dan dia tetap bisa bertahan hidup dengan bagus, bahkan terus bisa berkembang beranak pinak ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau berkebun otomatis kita juga harus konsisten untuk melakukan pemupukan, penyiraman, dan juga penempatan yang sesuai dengan masing-masing karakter dari tanaman kita. Juga mendapatkan sirkulasi udara, juga dilakukan pemupukan ya, baik pupuk yang berasal dari limbah dapur, bisa juga dilakukan dengan pupuk-pupuk yang banyak dijual ya, seperti mutiara, dan untuk anggrek bisa gunakan Digastar ya, dan yang lain-lain ya, yang mungkin teman-teman sudah biasa untuk memupuk ya untuk tanaman-tanaman hiasnya di rumah. Kalau khusus untuk sayuran, kita tidak akan melakukan pemupukan dari bahan kimia atau pestisida ya teman-teman. Karena saya memang ingin menciptakan dan menanam dari tanaman sayuran ini menjadi sayuran organik yang tentunya aman kita konsumsi sehari-hari. Nah, oke teman-teman. Untuk tanaman anggrek ya yang aku budidayakan dengan kita tempel di kayu seperti itu, barangkali teman-teman juga ingin ya mencobanya, silahkan untuk dicoba, karena ternyata tanaman anggrek yang kita tempel di kayu pertumbuhannya akan lebih cepat dan tunas-tunasnya ini akan tumbuh lebih gemoy, lebih rimbun, dan lebih sehat karena akarnya tidak berada di dalamnya dia. Akar-akar ini akan bermunculan ya, merambat ya di batangan-batangan kayu, sehingga ini terhindari dari terjadinya busuk akar. Termasuk tanaman-tanaman hias kita yang berada di teras seperti milik aku ini. Untuk pupuknya, karena berada di sekitar rumah, bahkan di teras, saya hanya menggunakan pupuk yang aman saja, yang kita produksi sendiri dari limbah dapur ya teman-teman ya. Jadi cukup aman untuk anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Jadi teman-teman, bila masih ada waktu yang tersisa dan tersedia halaman dan pekarangan di rumah, ada baiknya ya dimanfaatkan secara maksimal, bisa dengan melakukan berkebun, karena berkebun itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan yang sangat bagus sekali dilakukan di rumah untuk kesehatan ya teman-teman, untuk relaksasi dan juga untuk menjaga tulang-tulang kita, karena berkebun ini setiap pagi kita harus berada di sinar matahari ya, yang bagus sekali kaya akan vitamin D. Dengan melihat tanaman kita yang subur-subur, berdaun lebar-lebar seperti ini, tentunya juga akan menjadi senang, imun kita juga bisa meningkat ya, akan menciptakan rasa yang nyaman, damai, dan juga tentram ya teman-teman.
Selain itu, kita bisa melihat yang sejuk-sejuk, yang hijau-hijau, dan tentunya kita juga merasakan ya teman-teman ya, hari itu cepat sekali karena bisa kita gunakan dengan berkebun ini ya. Waktu itu sangat cepat berlalu ya teman-teman, dengan melakukan pemupukan, penyiraman, bahkan juga penggantian media. Sangat mengasihkan sekali teman-teman. Dan setelah kita istirahat, bisa menikmati keindahan dan kepuasan dari tanaman berada di kebun kita yang kita rawat tentunya. Oke teman-teman, setelah kita sudah melihat-lihat ya tanaman-tanaman, anggrek, dan juga kebun mini ya, hutan mini saya yang berada di halaman belakang, samping, halaman depan. Tapi untuk yang halaman timur masih belum ya teman-teman, karena ada kegiatan yang harus kita hadiri, maka akan kita lanjut ya. Untuk besok kita videokan ya yang berada di samping timur rumah. Di sana banyak sekali tanaman-tanaman sayur dan juga tanaman toga. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu untuk semua pemirsa dan teman-teman. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel aku dengan cara like and share, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.